Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Fitriwandari dari Universitas Indonesia, Program Pendidikan Vokasi Jurusan Administrasi Perbajakan. Di sini saya akan melanjutkan video mengenai elemen laporan keuangan cabang perusahaan 17716, 17715, serta 17712. Sebelumnya, kita harus membuka aplikasi SPT terlebih dahulu dengan cara klik lokal disk C, kemudian pilih program file, kemudian klik DJP, lalu pilih ISPT 1771-2090, kemudian klik aplikasinya. Kemudian kita klik sesuai PT yang sudah kita jelaskan kemarin. Dengan username administrator, dan passwordnya 123. Kemudian kita klik OK. Lalu kita klik program dan buat SPT baru. Di sini karena saya ingin membuat laporan tahun 2018, maka kita klik tahun pajak yang 2018. Kemudian kita klik buat, tapi saya sudah buat terlebih dahulu. Kemudian setelah dibuat, barulah kita bisa buka SPT yang sudah ada. 2018, lalu kita klik buka. Kita klik OK. Kemudian kita klik SPT PPH dan pilih transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Di sini kita akan mengisi neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa dengan cara melihat laporan yang sudah ada. Yang pertama, kita akan mengisi kas dan setara kas. Di sini nilai rupiahnya bisa kita lihat di neraca pada PT MNF Pesona Indonesia. Di sini tertera kas dan setara kas sebesar 2.450.000.000. Kemudian kita tulis di sini 2.450.000.000. Kemudian yang kedua ada investasi sementara. Namun pada neraca tidak terdapat investasi sementara, jadinya kita kosongkan saja. Yang ketiga, ada piutang. Piutang ini terbagi menjadi dua, yaitu piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sedangkan di neraca hanya terdapat piutang usaha saja sebesar 2.310.000.000. Kemudian kita isi 2.310.000.000. Langsung lanjut ke nomor 8, yaitu persediaan. Kita lihat jumlahnya di neraca, yaitu 38.380.000.000. 38.380.000.000. Kita akan mengisi nomor 9, yaitu beban dibayar di muka. Sedangkan di neraca, biaya dibayar di muka sebesar 234 juta. Di sini di neraca tulisannya biaya, sedangkan di aplikasi SPT-nya ditulisnya beban. Jadi biaya sama beban itu sebenarnya sama saja ya guys. Jadi kita tulis di sini sebesar 234 juta. Selanjutnya kita akan mengisi aktiva lancar lainnya. Di neraca sebesar 1.266.000.000. Selanjutnya saya akan mengisi nomor 14, yaitu aktiva tetap lainnya. Di sini terdapat aktiva tidak lancar, harga perolehan aktiva tetap sebesar 8.436.875.600. Kemudian di aplikasinya kita tulis sesuai dengan yang ada di neraca, yaitu 8.436.875.600.
Kemudian selanjutnya akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sedangkan di neraca akumulasi penyusutannya sebesar 2.505.444.555. Kemudian kita isi di aplikasi sesuai di neraca, yaitu 2.505.444.555. Selanjutnya akan mengisi investasi pada perusahaan asosiasi. Di sini investasinya sebesar 45 miliar. Apabila neraca aktivanya sudah terisi semua, maka jumlah aktivanya akan kita samakan yang ada di aplikasi SPT dengan yang di neraca. Di sini jumlah yang ada di aplikasinya sebesar 95.571.431.45. Sedangkan di neracanya sesuai dengan yang ada di aplikasi tadi. Jika sudah sama, maka kita akan klik simpan, lalu kita klik yes. Oke. Setelah neraca aktiva kita simpan, selanjutnya kita akan mengisi neraca kewajiban. Di sini nomor pertama ada hutang usaha pihak ketiga. Kita bisa melihat di neraca pada kewajiban lancar, yaitu sebesar 4.282 juta. 4.282 juta. Selanjutnya ada hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Di sini ya sama aja dengan hutang pemegang saham sebesar 1.800.000. Selanjutnya ada hutang pajak sebesar 1.423.000. Sini kita isi pada nomor 4, yaitu 1.423 juta. Selanjutnya ada hutang YMH dibayar. YMH itu artinya yang masih harus dibayar sebesar 142.300. Di sini kita isi pada nomor 6. 142.300. Selanjutnya ada hutang lain-lain sebesar 117.700. Di sini kita pindahkan ke nomor 10, yaitu kewajiban lancar lainnya. Kewajiban itu sama aja dengan hutang ya guys, sebesar 117.700. Terus di sini pada neraca terdapat juga hutang bank sebesar 38 miliar sekian. Kita akan pindahkan ke nomor 7 pada ISPT, yaitu 38.221.992.045. Selanjutnya saya akan mengisi nomor 16, yaitu modal saham. Di neraca modal sahamnya sebesar 40 miliar rupiah. Modal saham di SPT terdapat pada nomor 16, yaitu 40 miliar. Kemudian selanjutnya saya akan mengisi nomor 18, yaitu laba ditahan tahun sebelumnya. Di neraca laba ditahan tahun sebelumnya berjumlah 1.518.500. 1.518.500. Kurang 1 ya guys, kita tambahkan 0. Selanjutnya ada laba ditahan tahun ini sebesar 8.066.739. Apabila pada bagian neraca kewajiban sudah terisi semua, maka jumlahnya akan kita samakan pada yang di neraca. Tapi di sini
punya saya berbeda karena jumlah kewajiban pada aplikasinya sebesar 108.478.431.45. Sedangkan di neraca jumlahnya sebesar 95.571.431.45. Di sini apabila terdapat perbedaan seperti ini, maka kita harus melakukan cek ulang. Di sini punya saya terdapat kesalahan pada hutang pajak. Seharusnya hutang pajaknya sebesar 1.423.000.000, sedangkan saya menulisnya dengan 14 miliar. Di sini nolnya kelebihan 1, jadi harus kita kurangin terlebih dahulu. Apabila sudah kita benarkan, maka hasilnya akan sama seperti ini. Jika sudah sama, maka akan kita simpan. Kita klik yes. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung laba rugi. Selanjutnya kita akan mengisi laba rugi. Angka-angka tersebut dapat kita lihat pada data keuangan perusahaan pada tahun 2018. Di sini di nomor 1 terdapat penjualan bersih. Sedangkan di data keuangannya penjualan bersihnya sebesar 46.617.989. Lalu kita isi yang ada di ISPT sesuai dengan data keuangan perusahaan tersebut, yaitu 46.617.989. Ini kelebihan 0 ya guys, kita kurangin. Selanjutnya nomor 2 ada pembelian. Di sini pembeliannya sebesar 54.900.000. 54.900.000. Selanjutnya nomor 3 ada saldo barang dagang awal. Di sini pada data keuangan perusahaan sebesar 17.750. 17.750. Selanjutnya ada saldo barang dagang akhir sebesar 38.380.000.000. Selanjutnya kita akan mengisi nomor 8 yaitu beban umum administrasi. Nilai rupiahnya yaitu kita lihat pada jumlah biaya usaha lainnya yaitu sebesar 3.751. 3.751.250. Selanjutnya kita akan mengisi nomor 10 yaitu penghasilan pada beban lainnya. Sedangkan pada data keuangan penghasilan pada beban lainnya itu sebesar 530 juta. Karena di sini pengurangan, maka kita tulis minus terlebih dahulu, yaitu sebesar 530 juta. Apabila sudah terisi semua, maka hasil terakhirnya yang terdapat pada nomor 18 yaitu laba bersih harus kita samakan terlebih dahulu pada laba neto komersial. Oh iya, kolom yang ada di stabilo in kuning ini terisi pada otomatis setelah kita mengisi kolom-kolom yang kosong. Di sini laba bersihnya sebesar 8.066.739.800. Sedangkan di data keuangan pun sama seperti itu. Maka apabila sudah sama, kita akan melakukan simpan. Lalu kita klik yes. Oke. Setelah laba rugi tersimpan, maka kita lanjut ke hubungan istimewa. Namun pada lampiran
yang saya miliki tidak terdapat hubungan istimewa, jadi ini kita kosongkan saja. Maka kita close. Setelah mengisi transkrip kutipan elemen laporan, selanjutnya kita akan mengisi lampiran khusus pada cabang utama perusahaan. Tetapi data yang saya punya tidak menunjukkan adanya daftar cabang utama perusahaan. Maka dari itu step ini kita skip aja. Selanjutnya kita akan mengisi lampiran formulir 1771 yang ke-6, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan, afiliasi, dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham. Di sini terdapat dua bagian. Bagian pertama yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan. Sedangkan bagian yang kedua ada daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham. Sedangkan data yang saya punya, perusahaan juga memperoleh penghasilan dari luar usaha. Di nomor 2 ini terdapat penyertaan modal ke XBC International Corporation sebesar 40 miliar rupiah. Lalu di bagian A ini, karena ada penyertaan modal pada data yang kita punya, maka kita klik baru, kemudian kita domisili perusahaannya. Karena di sini luar negeri, maka kita klik yang luar negeri. Kemudian nama perusahaannya yaitu XBC dan alamatnya terdapat di SXC Street, Bangkok, Thailand. Kemudian BUT di Indonesianya, karena tidak tertera pada data yang saya punya, maka kita pilih tidak ada. Sedangkan valuta asingnya di sini menggunakan baht, yaitu mata uang Thailand. Jumlah falas itu nilai yang 45 miliar ini dibagi dengan kursnya yang sebesar 441,96. Totalnya yaitu 101,819 169,15. Kita isi terlebih dahulu belakangnya yaitu 16. Lalu kita isi depannya 101,819,169 dan kita enter. Di sini kursnya yaitu 441,96. Kita isi belakangnya terlebih dahulu 96 dan depannya 441. Dan jumlah rupiah ini akan muncul secara otomatis. Apabila semuanya sudah selesai, maka kita klik simpan. Isi presentase modal di start. Saya lupa untuk mengisi presentase modalnya. Bisa kita lihat juga di data sebesar 30%. Kemudian kita klik simpan. Kita klik yes. Karena penyertaan modalnya hanya pada satu perusahaan, maka ini kita close aja. Dan satu perusahaan ini udah terdaftar di bagian A. Sedangkan pada bagian B, yaitu daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham, kita kosongkan saja karena pada data yang saya punya daftar pinjaman tersebut tidak ada. Oleh karena itu, ini kita keluarkan saja. Setelah pengisian pada lampiran formulir 1771 yang ke-6, selanjutnya kita akan mengisi lampiran formulir 1771
71 yang kelima, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus atau komisaris. Di sini terdapat dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Yang bagian A ini adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal, sedangkan pada bagian B yaitu daftar susunan atau pengurus dan komisaris. Pertama, kita mengisi pada bagian A dulu, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal. Pertama, kita klik baru. Di sini terdapat kolom jumlah modal di store penuh. Jumlahnya ini bisa kalian jumlahkan di jumlah modal di store, yaitu yang 7.515.000.000 dan 17.500.000.000. Ini ketiga ini kita totalkan menjadi 40 miliar. Kemudian NPWP-nya kita isi sesuai dengan NPWP perusahaan. Kita memakai contoh yaitu 09 254 294 3407 000. Nama pemegang sahamnya yaitu PT Wijaya. PT Wijaya Manunggal Putra. Alamat pemegang sahamnya yaitu Jalan Pipit 9 nomor 3E Gresik. Kemudian jumlah pemegang sahamnya itu senilai 7.500.000.000. Ini kita kelebihan nolnya ya guys, jadi kita ulangi 7.500.000. Dividennya kita kosongkan karena di data saya ini tidak terdapat dividen yang harus kita isi. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru. Kita klik yes karena kita akan merekam yang nomor 2 dan nomor 3. NPWP jumlah modal di store penuhnya sama seperti yang di awal ya. Kemudian NPWP-nya kita ambil contoh seperti 45 820 110 124 000. Nama pemegang sahamnya yaitu PT OBS System Teach. Alamatnya itu di Jalan Keraton Barat, Yogyakarta. Jumlah modal pemegang sahamnya sebesar 15 miliar. Dividennya juga kita kosongkan. Tadi saya kelebihan 0, jadi kita ulang 15 miliar ya. Lalu kita klik simpan, rekam baru, klik iya karena kita akan mengisi nomor 3. Di sini saya mengambil contoh NPWP-nya 35012 9359124 Nama pemegang sahamnya yaitu PT Tri Utama Tri Dharma Sejati. Alamatnya itu ada di Jalan Raya Sinar Bakti, nomor C1 Malang. Jumlah modal pemegang sahamnya itu sebesar 17.500.000. Dividennya juga kita kosongkan. Lalu kita klik simpan. Rekam baru tidak karena hanya ada
3 daftar pemegang saham atau pemilik modal. Kemudian kita lanjut ke bagian B, yaitu daftar susunan pengurus dan komisaris. Langkahnya sama seperti pada bagian awal, yaitu klik baru, kemudian NPWP-nya kita misalkan seperti 91513652124000. Nama pengurus atau komisarisnya yaitu Elvira Suprihatin. Alamatnya ada di Jalan Bubulak Jati nomor 3 Bekasi. Jabatannya yaitu sebagai komisaris. Lalu kita klik simpan dan kita akan merekam baru, maka kita klik yes. Yang kedua itu NPWP-nya kita ambil contoh sebagai berikut, yaitu 31567829414000. Nama pengurusnya yaitu Tommy Prihanto. Alamatnya itu ada di komplek TNI AL Jalan Senapan 3 atau nomor 12 Jakarta. Jabatannya itu sebagai direktur utama. Lalu kita klik simpan lagi dan kita klik yes. Dan yang terakhir kita akan mengisi NPWP-nya dengan contoh sebagai berikut, yaitu 81143084130000. Nama pengurusnya itu Gimawan Ilham Fauzi yang beralamat di Jalan Bakti Husada 8 nomor 7C Jakarta dan jabatannya sebagai direktur. Lalu klik simpan dan kita klik no karena kita sudah selesai untuk mengisi daftar pengurus dan komisaris. Setelah bagian A dan bagian B terisi sesuai dengan data yang saya punya, maka kita keluarkan saja. Kemudian kita akan mengisi lampiran formulir 17712, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Di sini terdapat 3 kolom, yaitu harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Data dan angka tersebut bisa kita lihat di sini. Pertama, kita akan mengisi kolom harga pokok penjualan. Di data yang saya punya, harga pokok penjualan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu persediaan awal barang, pembelian, dan persediaan akhir. Yang pertama ini persediaan awal barang sebesar 17.750.000.000. Angka ini akan kita pindahkan ke nomor 12 sebesar 17.750.000.000. Ini nolnya kelebihan 1, jadi kita kurangkan 1. Selanjutnya ada pembelian sebesar 54.900.000. Kita pindahkan ke nomor 1, 54.900.000. Terus yang terakhir ada persediaan akhir sebesar 38.380.000.000. Ini kita pindahkan ke nomor 13. 38.380.000.000.
Selanjutnya kita akan mengisi kolom kedua, yaitu biaya usaha lainnya. Di data yang saya punya, biaya usaha lainnya ini terdapat berbagai macam biaya. Yang pertama ada biaya gaji dan tunjangan sebesar 1.605.000. Angka ini akan kita pindahkan ke kolom nomor 2, yaitu 1.605.000. Selanjutnya ada biaya transportasi dan perjalanan dinas 58.500 juta. Kita pindahkan ke nomor 3 bagian 2, 358.500 juta. Selanjutnya ada biaya penyusutan dan amortisasi. Sedangkan di data saya kedua biaya tersebut ini dipisahkan, maka dari itu harus kita gabungkan terlebih dahulu. Biaya penyusutan sebesar 424 juta, sedangkan biaya amortisasinya sebesar 283 juta. Apabila dijumlahkan berjumlah 707 juta. Kemudian ada biaya sewa sebesar 244.500. Terus ada nomor 7 biaya sehubungan dengan jasa. Di sini terdapat perbaikan dan juga ada biaya audit, konsultan pajak dan hukum. Kedua biaya ini kita gabungkan, hasilnya 260.250. Ini nolnya kelebihan 1 dan ada angka yang salah juga. Dan di sini ada biaya iklan dan promosi sebesar 300 juta. 300 juta. Lalu ada biaya lainnya sebesar 117 juta. Kita tulis di sini. Kemudian kita akan mengisi kolom ketiga, yaitu biaya dari luar usaha. Sedangkan di sini biaya dari luar usaha hanya ada satu biaya, yaitu biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta. 2.550 juta. Ini nolnya kurang. Kelebihan 1 kita kurangin. Jika ketiga kolom ini udah terisi, maka kita akan simpan. Apakah data akan disimpan? Kita pilih yes. Yes. Oke. Setelah tersimpan, maka kita klik close saja. Sekian video dari saya mengenai elemen laporan keuangan, lampiran khusus daftar cabang perusahaan, serta lampiran formulir 1771 yang ke-6, ke-5, dan ke-2. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.